Assalamualaikum teman-teman. Kali ini baru datang teman-teman. Power Soundqueen tipenya TD 4.2. Ini keluhannya protek. Nanti akan saya bongkar dan teman-teman bisa lihat atau simak videonya nanti kerusakannya di mana. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, bisa bantu like, comment, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar tentang power amplifier, di sini teman-teman bisa belajar bareng dan tidak usah bayar, ilmunya gratis. Teman-teman hanya bayar tekan tombol subscribe saja teman-teman. Oke, akan saya bongkar dulu untuk powernya untuk mengetahui kerusakannya di mana. Ini sudah saya bongkar teman-teman, dan bisa dilihat kondisinya seperti ini teman-teman. Debunya numpuk seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai power class TD itu minimal teman-teman harus bersihkan minimal 3 bulan sekali biar debunya tidak seperti ini. Karena power class TD itu kalau debunya numpuk itu akan mengakibatkan fatal teman-teman, karena bisa mengakibatkan short. Dia akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah. Teman-teman harus rajin membersihkan. Oke teman-teman, ini untuk kitnya saya copot dulu untuk mempermudah mencari kerusakannya. Oke, saya copot dulu kitnya. Oke teman-teman, ini untuk drivernya sudah saya copot, dan ini akan saya coba lakukan pencarian komponen yang rusak. Oke, untuk pertama kali teman-teman harus cek dulu fuse-nya apakah putus, dan ini putus. Untuk positifnya, negatifnya aman. Oke, selanjutnya saya cek MOSFET-nya apakah short. Oke, untuk MOSFET-nya short teman-teman. Selanjutnya akan saya cek untuk transistor final. Transistor finalnya short juga teman-teman. Oke, coba yang sebelah sini short teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, jika teman-teman servis power class TD, teman-teman jangan hanya berfokus pada MOSFET dan transistor final. Jadi teman-teman juga harus lakukan pengecekan di area sini teman-teman. Ini ada transistor 2, sebelah sini juga ada 2. Ini transistor bias limiter, itu harus dicek juga teman-teman. Oke, coba saya cek untuk bagian transistor limiternya. Oke teman-teman, ini short teman-teman. Nah, bisa dilihat tuh transistor bias limiternya juga short. Ini nanti akan saya cuci teman-teman supaya lebih bersih lagi. Oke, untuk selanjutnya akan saya coba saya lepas dulu untuk komponen-komponen yang short teman-teman. Nanti lanjut pengetesan bagian AB nya. Oke teman-teman, untuk fuse nya sudah saya ganti, MOSFET yang short ini sudah saya lepas, komponen-komponen yang short sudah saya lepas semua. Dan ini tadi untuk transistor TAP ini juga short, ini sudah saya ganti. Transistor bias limiter ini sudah saya ganti. Oke, sekarang coba saya cek biasnya apakah sudah normal. Ini saya letakkan di sini. Oke, coba saya nyalakan. Oke, untuk biasnya ini belum bisa keluar teman-teman. Ini positif, ini negatif. Ini harusnya negatif teman-teman, tapi ini positif. Oke, berarti belum normal. Coba saya cek untuk transistor di bagian moodnya. Ini apakah short teman-teman.
Oke, bisa dilihat untuk transistor mutingnya ini short teman-teman, dan letaknya di sini teman-teman. Oke, coba saya lakukan pergantian dulu, saya skip dulu teman-teman. Transistor mutingnya sudah saya ganti teman-teman, ini letaknya di sini. Oke, setelah saya lakukan pergantian, coba saya nyalakan apakah biasnya sudah normal. Oke, untuk bias rel negatifnya sudah bisa keluar 047 dan positifnya 044, dan relay juga sudah bisa on, berarti untuk AB nya sekarang sudah normal. Oke, karena AB nya sudah normal, selanjutnya akan saya tes trackingnya, karena power class TD itu harus dicek satu persatu teman-teman. Bagian AB nya normal, lalu teman-teman bisa lanjut ke bagian tracking, karena kalau AB nya belum normal, tracking itu pasti akan kacau juga teman-teman. Oke, coba saya pasang MOSFET dulu teman-teman untuk mengetes bagian trackingnya apakah sudah normal. Untuk MOSFET tracking ini sudah saya pasang, positifnya 1, negatifnya juga 1, dan ini untuk diodanya tadi short teman-teman. Ini belum saya pasang ke pendingin, ini hanya untuk pengetesan saja. Ini saya pasang di sini. Ini MOSFET-nya bekas teman-teman, jadi hanya untuk mengetes saja. Jadi saya ganti dengan yang baru. Usahakan teman-teman jika mengganti MOSFET tracking ini jangan beli yang cabutan teman-teman, harus beli ori, karena kalau cabutan biasanya error, frekuensinya selisih teman-teman. Oke, coba saya nyalakan untuk cek tegangan standby. Oke, untuk tegangan standby rel negatifnya keluar 8 volt dan positifnya ini 10 volt. Nah, teman-teman bisa lihat ini MOSFET cabutan, jadi kasusnya seperti ini, biasanya selisih untuk tegangan standby, maka teman-teman harus ganti yang baru, jangan beli cabutan teman-teman. Untuk tegangan standby selisih jauh itu bisa karena ya memang kualitas dari MOSFET-nya sendiri, tapi kalau MOSFET baru bisa dipastikan itu bagus teman-teman. Oke, ini sudah beres teman-teman. Jadi teman-teman jika menemui kasus power class TD, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan bisa selesai untuk kasusnya. Dan untuk teman-teman yang nanti masih bingung, bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, mungkin videonya cukup teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.